tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Seluruh umatku akan masuk surga. Amin. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, qala man ata'ani dakhala al-jannah, siapa yang mentaatiku akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang menolak aku, merekalah orang yang enggan masuk surga. Semoga kita semua menjadi umat Nabi yang taat. Amin. Yang santri laki-laki nanti semua jadi raja-raja di surga. Amin. Yang banat, yang perempuan nanti jadi ratu bidadari di surga. Amin. Allahu Akbar. Jadi hadirin sekalian, pertama nih Pak Kiai, Ustaz, semuanya hadir, orang tua saya bisa sebut satu persatu. Saya merasa tersanjung diundang ke madrasah ini. Ya, saya orang yang bukan, ya, saya selalu mengatakan saya bukan kiai, bukan ustaz, bahkan pun saya bukanlah seorang santri dulu. Ya, saya pernah mondok 3 tahun sanawiyah saja. Nah, kemudian setelah itu Allah takdirkan saya untuk melewati jalur kehidupan yang sedikit rumit. Nah, tiba-tiba saya jadi musisi. Jadi apa? Musisi, jadi anak metal. Tapi alhamdulillah, asbab risaunya para ulama, doanya orang tua, akhirnya Allah Ta'ala memanggil saya kembali untuk bersama-sama dengan orang saleh menuju surga. Ya. Yang penting niatnya semua masuk surga. Kalau tujuan kita masuk surga, insya Allah nanti akan Allah sampaikan ke surga. Ada yang cepat kendaraannya, ada yang lambat, ada yang sangat lambat. Tapi kalau tujuannya sudah ke surga, insya Allah semua akan masuk surga. Coba semua santri yang pengen masuk surga angkat tangan. Ini yang gak angkat tangan gimana ceritanya? Yang tinggi angkat tangannya, yang pengen masuk surga. Ini bapak-bapak ini gak pengen? Santri senior. Semoga semua yang angkat tangan masuk surga, amin. Semoga yang tidak angkat tangan masuk surga juga, amin. Yang di luar juga masuk surga insya Allah ya. Nah, jadi jangan ada yang ngobrol. Santri putra putri yang di luar, kalian dengar baik-baik. Jadi hadirin sekalian, seluruh manusia ingin bahagia, betul. Seluruh manusia ingin mulia. Tapi sayang, 1000 kali sayang, tak banyak manusia yang tahu di mana Allah letakkan kebahagiaan dan kemuliaan itu. Ada yang mencari kebahagiaan di dalam harta. Setelah dia dapatkan harta, ternyata dia tak bahagia. Ada yang mencari kemuliaan dalam kekuasaan. Setelah dia dapatkan kekuasaan, ternyata dia terhina, dia tak mulia. Jadi di mana Allah letakkan kebahagiaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan, kejayaan seluruh manusia hanya dalam amal agama secara sempurna. Nah, ini yang gak banyak orang tahu. Coba santri semua ikuti kalimat ini ya, kalian hafalkan kalimat ini. Ini bukan kalimat dari setiap tausiah. Ya. Sesungguhnya, ikuti semuanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan, kejayaan seluruh manusia hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Coba siapa yang bisa ulangi? Coba semua ulang lagi semua. Yang hafal. Ayo, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan,
kejayaan seluruh manusia hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Ini kalimat sederhana, tapi kalau masuk ke hati setiap manusia, kita tak akan lagi lelah mencari kebahagiaan di tempat yang fana. Siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya pasti bahagia. Orang kaya taat kepada Allah pasti bahagia. Orang miskin taat kepada Allah pasti bahagia. Raja-raja taat kepada Allah pasti bahagia. Rakyat biasa taat kepada Allah pasti bahagia. Kepastian ini seperti Allah telah menetapkan rasa gula itu. Apa rasa gula? Manis. Orang kaya makan gula akan katakan gula itu manis. Orang miskin makan gula akan katakan gula itu manis. Kita kasih sama presiden gula. Pak Presiden, bagaimana rasa gula? Apa jawabannya? Raja-raja makan gula akan katakan gula itu manis. Dari zaman dulu, hari ini sampai hari kiamat, Allah telah menetapkan rasa gula itu apa? Manis. Begitu juga dengan agama, hadirin sekalian. Siapa saja yang mengamalkan agama dengan sempurna, pasti bahagia, pasti mulia, pasti berjaya. Ya. Jadi Allah berkuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Dengar baik-baik. Allah berkuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah berkuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Allah berkuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaan. Dia tetap jadi raja tapi terhina. Maka alangkah beruntungnya anak Anda semua di masa remajanya sudah belajar agama. Ya, banyak orang yang sudah tua baru mulai kenal Allah, sudah tua baru mulai taubat. Nah, kalian sekarang belajar berenang. Nanti kalau saja suatu hari perahunya karam, insya Allah kita tak akan tenggelam karena kita sudah punya bekal ilmu berenang. Ya, jadi adik-adik sekalian dirahmati Allah Taala, saya ini cerita hijrahnya ya Pak Kiai ya. Jadi kita tidak akan berceramah panjang lebar di sini karena banyak kiai yang sudah mengaji hari-hari. Adik-adik mungkin ini seumuran anak-anak saya semua, seumuran anak-anak saya. Ini sanawiyah ya, sanawiyah sama aliyah, masya Allah. Jadi dulu hadirin sekalian, sebelum saya mulai berhijrah menjadi dai-nya Allah Subhanahu Wa Taala, kurang lebih 22 tahun yang lalu. Udah lahir belum? Tahun 2000 udah lahir belum nih? Ini lahir tahun berapa yang di depan nih? 2004. Hah? Ini sanawiyah 2008 ya? Ini masih berapa? 2010. Itu masih kecil-kecil, masya Allah. Jadi Pak Kiai, saya dulu punya satu band. Band underground metal di Jakarta. Nama bandnya Betrayer. Mungkin kalian nggak tahu ini musik orang, tapi yang tua-tua tahu band. Ya. Suatu hari hadirin sekalian, ya, ini panjang ceritanya sebetulnya. Saya pindah ke Bali. Pengen bikin band internasional karena saya pikir waktu itu kebahagiaan itu ada dalam popularitas. Maka saya mencari popularitas itu ke Bali dengan harapan nanti bisa pergi ke Amerika, bisa jadi anak band, bisa manggung di luar negeri. Tapi ternyata di Bali, di tempat hiburan itu hadirin sekalian, saya waktu itu konser, datang dai-dai membawa agama, datang ke Bali, datang orang-orang berdakwah hadirin sekalian, teman-teman tabligh, jamaah tabligh datang mendatangi saya ke tempat maksiat waktu itu. Di mana? Di Bali. Di tempat orang lalai. Baru saya memahami ternyata dakwah itu adalah lentera. Islam adalah cahaya. Tak mungkin cahaya takut dengan kegelapan. Yang ada cahaya akan bergerak ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Ini paham ya? Lalu setelah saya mulai belajar agama lagi tahun 2000 itu,
saya memutuskan untuk berhenti menjadi musisi. Saya katakan ini musik telah melalaikan saya selama ini. Musik telah membuat saya jauh dari Allah, jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan tanpa arah, hidup dengan cara sendiri, tidak ikut cara Nabi. Apa yang didapatkan? Kegelisahan. Apa yang didapatkan? Kehinaan. Satu kampung orang benci sama saya. Pokoknya tidak ada baik-baiknya sama saya. Allahu Akbar. Jadi kalau orang nakal ya, orang tak berakhlak, ini santri-santri, kalau kalian tak beradab, tak berakhlak, tak akan ada orang saya. Ya, makanya santri ini hijrah nih, kalian ada di pesantren, ini adalah sebuah keputusan yang terbaik. Karena disinilah kalian akan diajarkan adab, akan diajarkan akhlak. Ya, ayah di belakang sudah mulai ngobrol lagi. Ayo sayang, ayo lihat sebentar. Di luar juga ngobrol itu. Ini suara dari mana ya? Suara dari juga. Nah, coba semuanya ditahan di sana. Tapi ternyata hadirin, saya bertemu dengan seorang mufti besar, bertemu dengan seorang ulama. Saya belajar agama sampai kemana-mana. Jadi kerjaan saya itu bagian setelah kenal agama, mencari duit, bekerja, berdagang, dapat duit, pergi keliling dunia, mencari pesantren terbesar di dunia, kemudian belajar di sana. Tapi bukan sebagai santri. Saya belajar di sana berkhidmat kepada kiai, kepada ulama. Jadi saya sudah datang kepada ratusan pesantren untuk duduk bersama di sana berkhidmat biji-biji kepada kiai. Subhanallah hadirin sekalian, sampai suatu hari saya pernah ke India, ke Bangladesh, ke negara-negara di Hindustan sana, ke Arab sekitarnya. Kemudian pernah juga berdakwah ke Hong Kong, ke Korea, ke Australia, kemana, pokoknya banyak pengalaman dakwah. Subhanallah, sampai suatu hari saya berangkat ke Thailand. Di Thailand ketemu seorang mufti, namanya Baba Ismail Sepanjang. Kalau dia yang punya salat ilmu tinggi pasti kenal beliau. Beliau salah satu ulama yang paling disegani di Thailand. Kemudian saya bercerita kepada dia, kalau saja saya dulunya seorang gitaris, saya dulunya seorang musisi, tapi sekarang saya memutuskan untuk berhenti menjadi musisi. Saya mau menjadi dai saja. Lalu beliau bukakan kitab beliau, saya nggak tahu dia judul kitab itu apa. Kemudian dia pergi, saya ijazah. Dia katakan, hai dari Sulaiman, kau gunakan keahlianmu untuk mengajak manusia kepada Allah. Allah mampu memberi kamu hidayah sebelum kamu menjadi artis. Allah bisa memberi kamu hidayah sebelum kamu menjadi musisi. Tapi kenapa Allah beri kamu hidayah setelah kamu ahli dalam memainkan alat musik? Supaya kamu menggunakan keahlianmu untuk mengajak manusia kepada Allah. Maka saya bersamakan bagai waktu itu bikinlah lagu-lagu religi. Ada satu lagu yang saya buat tahun 2007. Ini kalian baru lahir ya, 2007. Waktu itu saya diuji sama Allah dengan kemiskinan yang luar biasa. Habis harta. Karena hijrah ini Allah habiskan semua perkara yang haram, yang subhan. Riba habis semua. Dari kehidupan yang super mewah, mobil mewah, rumah mewah, tiba-tiba habis semua. Tahun 2007 sampai saya punya motor satu, motor Tiger, dan itu pun saya tak mampu membeli bensin. Saya duduk di depan masjid di Bali. Nama masjidnya Masjid Muhammad. Saya duduk di sana, saya termenung hadirin sekalian, merenungi nasib. Ya Allah, begitu susahnya ya Allah mengamalkan agama ini. Sampai saya harus miskin, saya harus lapar sebanyak ini. Tiba-tiba keluar si pemilik masjid. Saya manggil dia Ami, paman, orang Arab Yaman, keturunan Yaman, namanya Haji Ami Ali Haris. Dia keluar dari masjidnya, dia lihat saya lagi duduk termenung di depan masjid. Lalu dia bilang sama saya, "Hei Sulaiman, ghanimun fakirmun." Orang kaya mati, orang miskin mati.
Saya langsung dulu saya diperbaiki. Saya nggak jadi sedih, Pak. Miskin-miskin ntar lagi mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Saya mulai senyum lagi. Apa? Mengapain harus stres? Ntar lagi mati. Lalu Allah berikan saya ilham sebuah nada indah dari khazanah. Saya dapat duit, kalian mesti hafal lagu itu. Saya lupa ngasih tahu ke Pak Kiai. Jadi kalau saya datang ke pesantren, semua santri harus nyanyi lagu itu. DSAS, dunia sementara, akhirat selamanya. Lalu saya pulang hadirin sekalian naik motor. Lalu sambil bersenandung saya bernyanyi. Orang kaya mati, orang miskin mati. Bisa main rabananya? Ikutin nanti ya. Santri, siapa yang teriak mati paling keras, insya Allah paling panjang umurnya. Yang tak ikut teriak mati, mati duluan. Siap? Oke, jangan males ya. Kita tes dulu. Orang kaya mati, orang miskin raja-raja biasa yang di belakang yang di luar yang bersandar yang ceramah baru senang kalian ya. Oke, yang hafal lagunya ikut bersenandung ya. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat. Semuanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, raja biasa, semua ada ilahi, dunia yang dicari, tak ada yang berarti, dunia yang dicari, akan dibawa mati. Apa lagunya kan? Ayo coba sekali lagi santri semuanya, kalian nyanyi ya, semuanya ya. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selamanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, raja biasa, orang gendut, orang terus semua pasti berubah keadaan. Setelah lagu itu saya buat, kemudian beberapa tahun kemudian lagu itu pun direkam secara profesional. Dengar ceritanya dulu nih. Kemudian lagu itu dipakai sama salah satu TV swasta sebagai soundtrack sinetron. Nama sinetronnya Maijah Pengen ke Mekah. Tahu pernah dengar nonton itu? 3 tahun setiap hari di TV lagu itu. Akhirnya dari Sulaiman yang lama tersembunyi dicari orang, siapa penyanyinya. Ustaz Abdul Somad setiap ceramah pasti nyanyi lagu ini. Ustaz Hasan Latif pasti nyanyi lagu. Hampir semua dengan kiai-kiai lagu ini. Ini barokah ini. Subhanallah, bahkan lagu ini telah menjadi asbab hidayah banyak orang, ribuan orang.
Ada orang penyanyi gereja masuk Islam gara-gara dengar lagu ini. Dengar baik-baik santri. Mana? Dengar ceritanya. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Coba ulangi kalimat ini. Dakwah bukanlah sebuah profesi. Coba semuanya. Apapun profesi kita wajib berdakwah. Ulang sekali lagi. Dakwah bukanlah sebuah profesi. Tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Pedagang wajib berdakwah. Petani wajib berdakwah. Ulama berdakwah dengan dalil-dalilnya. Muazin berdakwah dengan azannya. Mujahid berdakwah dengan pedangnya. Seniman berdakwah dengan karya-karyanya. Pelukis berdakwah dengan lukisannya. Dan saya lupa menceritakan, saya juga seorang pelukis. Dulu pelukis potret, sekarang berhijrah menjadi pelukis kaligrafi. Dan bagian alhamdulillah sekarang saya dalam proses melukis Al-Quran 30 juz di atas kanvas. 30 juz full. Untuk apa? Untuk membangun sebuah masjid di kota Palembang. Nama masjidnya Masjid Baitur Rahman. Itu idenya spontan munculnya bagian. Karena saya diajak sama teman waktu itu pergi ke Gandus. Quran Al-Akbar, ada Kiai Sopatila di sana. Beliau mengukir Al-Quran di atas kayu 30 juz. Maka saya tertantang, kalau saja Pak Kiai bisa mengukir Al-Quran di atas kayu, saya insya Allah bisa melukis Al-Quran di atas kanvas. Berapa halaman Al-Quran? Adik-adik, berapa halaman Al-Quran? 604 halaman. Al-Quran ada berapa halaman? 604 halaman. Kebetulan saya ketemu satu masjid yang sedang dibangun di Palembang, memerlukan biaya kurang lebih 6 miliar. Maka saya mengatakan sama Pak Najib Takmir Masjid, kalau begitu insya Allah saya akan lukis 604 halaman Al-Quran untuk Masjid Baitur Rahman, yang mana satu halaman yang nanti kita minta donasi dari orang-orang baik, dari orang-orang dermawan, satu halaman 10 juta. Alhamdulillah dengan ide itu terkumpullah donasi untuk pembangunan masjid itu. Sampai hari ini sudah ada 453 halaman donatur yang mengirimkan bantuan. Nanti nama donatur diabadikan di setiap halaman. Lihat, ternyata lukisan bisa menjadi asbab hidayah. Saya pernah melukis kaligrafi bagian untuk pembangunan masjid di Bali. Satu lukisan itu dilelang terjual 500 juta. Berapa? Maka di pesantren kita ini harus diajarkan seni. Yang hobi melukis kaligrafi, kalian harus menjadi pelukis kaligrafi terbaik di dunia. Yang hobi bersenandung, kalian harus menjadi seorang penyair terbaik di dunia. Ya, insya Allah dari Pringsewu nanti akan muncul dai-dai yang akan merubah dunia. Amin. Mungkin salah satu dari antara kalian nanti akan ada yang jadi presiden. Amin. Ada yang akan jadi gubernur. Ada yang jadi wali kota, bupati. Mungkin ada yang jadi panglima TNI. Jadi Kapolri. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita harus meletakkan agama di atas kepala. Di mana agama? Agama di atas kepala. Dunia dijinjing di tangan saja. Dunia di tangan, di hati jangan. Kalau seandainya agama kita mau jatuh, lepaskan dunia, pegang agama. Hari ini banyak orang yang kebalik-balik. Dunia di atas kepala, agama dijinjing. Dunia dia junjung. Kalau dunianya mau jatuh, dia lepaskan agamanya, dia pegang dunianya. Nah, jadi apapun profesi kita, insya Allah profesi kita bisa menjadi asbab hidayah.
Ada di sini yang hobi melukis, coba angkat tangan. Siapa yang hobi melukis? Ada. Nanti kita ajarkan bagaimana cara melukis terutama. Kita pernah membangun pesantren dengan lukisan. Alhamdulillah dapat penghargaan MUI juga. Saya melukis Asmaul Husna dalam waktu 3,5 jam untuk pembangunan madrasah di Jambi. Nah, nanti mudah-mudahan nanti doakan juga sekarang di kampung Quran sedang dibangun santri, doa ya, doa insya Allah di apa nama tempatnya? Angkusa. Akan dibangun kampung Al-Quran. Dan kita doakan Ustadz Iqbal yang mengundang saya ini Ustadz Iqbal, sahabatnya beliau, bagian. Ternyata dalam perjalanan tadi ibunda Ustadz Iqbal meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka saya minta tolong kepada semua santri, semua ustadz, semua jamaah yang hadir untuk mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhumah Ustadz Iqbal. Semuanya ya, Al-Fatihah. Allahu Akbar. Nah, jadi hadirin sekalian, apapun bakat kalian, niatkan untuk apa? Untuk membantu agama Allah, niatkan untuk dakwah. Tapi ingat, yang paling penting itu manusia itu apa? Akhlak. Dengar baik-baik. Tidak ada iman tanpa akhlak, tidak ada ilmu tanpa akhlak, tidak ada Islam tanpa akhlak, tidak ada amal tanpa akhlak. Akhlakul azimah, akhlak yang tinggi. Santri, kalian berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kalian, itu akhlak yang diajarkan Nabi. Rasulullah SAW seringkali membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Hari-hari Nabi diludahi. Tiba-tiba suatu hari ada lagi orang meludahi itu. Nabi tanya, mana si fulan yang meludahi saya? Kata tetangganya, dia sakit ya Rasulullah. Maka apa yang Nabi pikirkan? Haknya orang sakit. Maka Nabi SAW menjadi orang yang pertama menyentuh dia. Kalau kalian belum mampu membalas kejahatan orang dengan kebaikan, minimal balaslah kebaikan orang dengan kebaikan. Jangan menjadi orang jahat. Adik-adik semua, anak-anakku semua, kita jadi orang baik saja. Jadi apa? Jangan pernah lelah menjadi orang baik. Jangan pernah lelah menjadi orang baik. Orang yang baik itu apa? Lisannya baik. Kalau dia bicara pasti kebaikan. Kalian pikir-pikir dulu kalau mau bicara. Ini suara siapa yang kedengaran? Ini gak baik agak ya. Om Dery masih bicara, masih kalian bicara juga. Ayo semuanya diam dulu. Tulislah yang baik-baik. Lihatlah yang baik-baik. Allah beri kita dua mata. Satu mata selalu melihat kebaikan orang lain, satu mata melihat keburukan diri sendiri. Untuk apa mata kita? Allah beri dua mata. Satu mata untuk apa? Melihat kebaikan orang lain. Satu mata melihat keburukan diri sendiri. Kalau kita lihat kebaikan orang, maka kebaikan orang itu akan pindah kepada kita. Begitu juga kalau kita lihat keburukan orang, maka keburukan orang itu akan pindah kepada kita. Sambunglah silaturahmi bagi orang kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepada kita. Kalau kita salah, kita minta maaf itu biasa. Yang luar biasa, orang salah kita minta maaf. Bisa nggak? Kalian punya musuh nggak? Punya orang yang nggak teguran berhari-hari nggak? Boleh berantem berapa hari? 3 hari. Hari keempat datang sambung silaturahmi. Belikan hadiah, belikan makanan dia. Baik, temanku, Kak, aku ada salah nampaknya, minta maaf. Bisa nggak minta maaf?
akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru. Kalau kita lihat pesantren-pesantren lama dulu, yang dulu mudah-mudahan santri juga seperti itu. Kalau ada guru lewat, semua santrinya diam, berdiri, ta'zim kepada guru. Bahkan santri-santri dulu di kampung-kampung Haji Mulia, kalau lewat di depan rumah gurunya, dia turun dari sepedanya. Dia dorong sepedanya. Ya. Ini guru kadang-kadang sudah teriak-teriak, diam, masih teriak. Ta'zim wal ihtiram, agungkan dan muliakan guru kita. Siap insyaallah ya. Di sinilah di pesantren kalian di tempat. Tak lama sebentar saja. Jangan ada yang pulang ya, jangan ada yang pulang sebelum selesai hafalannya, sebelum selesai sekolahnya. Kalian menjadi santri yang baik, yang berakhlak. Allahu Akbar. Pulang-pulang ke rumah orang tuanya takjub melihat anaknya. Ya Allah, anak yang saleh dan salehah, lisannya manis, kalau bicara menyenangkan hati orang. Dengar baik-baik, 3 syarat menjadi orang baik. Dengar, kalau kalian ada kertas catat, kalau tidak hafal, mesti tadi mencatat itu. Yang pertama, lisan yang manis. Lisan yang manis. Kalau memanggil teman, yang panggil dengan panggilan yang baik-baik. Ya, jangan membuli, nggak boleh membuli, menghina, mencaci maki fisik, polisemik, jangan. Mentang-mentang temannya gendut, pas Idul Adha, kamu mau dikurbanin besok ya? Jangan. Apa yang pertama? Lisan yang manis, bicara yang baik, yang menyenangkan hati orang. Masya Allah kamu cantik hari ini, Masya Allah kamu gagah sekali, Masya Allah. Yang kedua, hati yang lapang. Yang ketiga, kepala yang dingin, tidak gampang marah-marah, tidak gampang emosi. Kalau 3 sifat ini ada pada diri kita, lisan yang manis, apa yang kedua? Hati yang lapang. Yang ketiga, kepala yang dingin. Kemanapun kalian berjalan, ke seluruh dunia, seluruh mata akan mencintai kalian. Agama ini 5 bagiannya. Yang pertama imaniyah. Iman itu akarnya. Ya. Yang kedua ibadiyah, ibadah, batangnya. Yang ketiga muamalah. Muamalah itu dealing, bisnis, jual beli, utang piutang, sewa menyewa, gadai menggadaikan. Yang keempat muasyarah, itu daunannya. Dan yang kelima akhlak, ini buahnya. Mustahil satu pohon yang akarnya rusak buahnya baik. Ya. Jadi adik-adik semua, santriwati dan santriwan yang ingin memiliki akhlak yang baik, caranya apa? Perbaiki iman. Apa yang diperbaiki? Kalau ingin buahnya manis, apa yang diperbaiki? Akar. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah. Semuanya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada kalimat sederhana, catat ya. Allah kuasa. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Coba diikuti. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Kurang kompak, kurang keras suaranya. Yang keras. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Ini kalimat sederhana, tapi ini hakikat daripada la ilaha illallah. Api itu makhluk, tak bisa membakar tanpa izin Allah.
Pisau itu makhluk, tak bisa melukai tanpa izin Allah. Siapa makhluk selain Allah tidak bisa apa-apa, tidak bisa beri manfaat, tidak bisa berikan kebenaran. Terus kalimat yang kedua, dunia sementara, catat, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Coba diulangi dua kalimat ini ya. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. Ini quote sederhana ini kalian catat ya. Kita nggak lama lagi, 10 menit lagi. Ya. Apa beda dunia dengan akhirat? Santri, apa beda dunia dengan akhirat? Angkat tangan. Ada yang tahu? Apa beda dunia dengan akhirat? Dunia sementara, akhirat siapa saja yang ada di dunia, apa saja yang ada di dunia itu sementara saja. Betul kan? 100 tahun yang lalu tak ada satu orang pun yang berada di dunia. Siapa yang umur 100 ini ada? Dan 100 tahun yang akan datang kita pun sudah tidak di dunia lagi. Umur umatku kata Nabi 60-70 tahun saja. Ya. Makanya saya buat satu syair. Nanti dimainkan lagi remananya ya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Dunia apa? Dunia tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Catat. Dunia tempat meninggal, bukan tempat kita tinggal. Dunia adalah tempat meninggal. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau berhijrah, kalau mau bertobat, semuanya yang ada di sosmed ini ya, saya live di sosmed. Ini sudah di like 15.000 kali live kita. Ya, sedih di dunia sementara, bahagia sementara, miskin sementara, kaya sementara. Nah, ini lagu yang kedua di SIS 2 ya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat cantik tampan pun sementara, dunia akhirat nah itu akhirat sementara ya. Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya. Yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Semuanya ya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sehat sementara, miskin kaya pun sementara. Dunia sementara, akhirat coba kalau bagus tadi main langsung aja masuk TV ya. Masuk CCTV maksudnya.
Baik ya santri-santri sekalian, ini kesimpulannya. Jadilah orang baik dalam pandangan Allah. Ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, hatinya baik. Hatinya terbebas dari kesyirikan. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tak meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan dia tidak berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Yang kedua, ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Santri, ujung rambut sampai ujung kaki, bangun tidur sampai tidur lagi, hidupkan sunnah Nabi. Mulai semua kebaikan dari sebelah kanan. Makan minum tangan apa? Masuk masjid kaki apa? Keluar? Masuk toilet? Keluar? Diamalkan. Kemudian yang ketiga, orang baik dalam pandangan Allah seorang yang khusyuk. Laki-laki berjamaah di tempat azan dikumandangkan di awal waktu. Perempuan urgen kalian sholat di awal waktu. Kenapa? Karena wanita punya tamu bulanan yang datang tiba-tiba. Jangan sampai menunda-nunda sholat, akhirnya datang tamu, tercatat satu dosa meninggalkan sholat dengan sengaja. Jangan main-main dengan sholat. Sholat seperti kepala pada badan. Orang tak punya tangan, tak punya kaki, kita kasihan, betul gak? Kalau malam hari kalian lihat orang tak ada kepalanya, lari gak? Hantu. Kemudian yang keempat, ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah, dia haus akan ilmu. Imam Syafi'i rahmatullah alaih mengatakan ilmu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah saja. Maknanya orang tinggi hati tak bertambah ilmu. Jangan sombong. Tawaduklah. Dan ciri-ciri orang baik, dia tawaduk. Dia menganggap semua orang lebih baik dari dia. Semua orang lebih baik. Ini orang-orang tua ini lebih baik dari saya. Kenapa? Karena mereka lebih duluan beramal soleh dari saya. Pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Kalian semua santri-santri lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada kalian. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa kalian. Tolong nih sekali lagi ikuti kalimat ini. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Coba ulangi. Seburuk-buruk saya, lebih buruk orang lain. Siapa tadi? Letakkan diri di bawah rumput, jangan sombong. Orang sombong diharapkan mencuri surga. Kemudian ikhlas, dan yang terakhir, jadikanlah dakwah sebagai maksud hidup. Nabi sudah tidak ada, tapi kerja Nabi akan tetap ada sampai hari kiamat. Siapa yang wajibkan? Seluruh orang yang mengaku mencintai Rasulullah SAW. Buat dakwah, satu orang yang dapat hidayah gara-gara kita, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Satu orang yang dapat hidayah gara-gara kita. Mudah-mudahan kalian nanti di santri-santri semuanya menjadi dai, amin. Saya kemarin ditelepon di London, dari London. Teman di London minta imam untuk tahun depan 30 orang habis Quran. Kalau ada dari santri kita yang habis Quran, kalian daftarkan. Nanti kalian berdakwah di Inggris. Siap? Berangkat ke Amerika, siap? Berangkat ke Australia, siap? Ke Afrika berani? Hah? Siapa yang berani ke Afrika? Ayo berangkat. Ke Papua, ke pedalaman. Ingat, Wali Songo mengislamkan satu pulau Jawa, dan mereka menggunakan panggung-panggung hiburan untuk berdakwah. Jangan remehkan seni ini, Pak. Di rebana-rebana ini jangan diremehkan. Tak semua orang mau dengar ceramah. Maka dakwah harus dibuat dengan hikmah. Dakwah harus dibuat dengan hikmah. Berapa banyak orang dapat hidayah gara-gara nonton film, dengar lagu, ya enggak?
Maka gunakan keahlian untuk berdakwah. Kemudian hadirin sekalian, niatlah hidup seperti sahabat, hidup dalam dakwah, mati dalam dakwah, dalam menyebarkan agama Allah. Amin. Semoga kita semua Allah matikan seperti matinya sahabat radhiyallahu an dan dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Mungkin itu dari saya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang turun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi ya, tausiah yang luar biasa menyentuh spiritualitas kita. Sampai jumpa lagi di Cak Mas.